Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnaini, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian. Untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan pertanian dari zaman prasejarah sampai kemerdekaan Indonesia atau zaman sekarang. Adapun pokok-pokok pembahasan yaitu definisi pertanian, pertanian dalam arti sempit, pertanian dalam arti luas, dan sejarah perkembangan pertanian. Perkembangan dalam arti sempit, suatu budidaya tanaman ke dalam suatu lahan untuk mencukupi kebutuhan manusia. Lalu, bagaimana pertanian dalam arti luas? Pertanian dalam arti luas, semua yang mencakup kegiatan pertanian atau tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Inilah contoh petani padi. Petani teh, petani dalam bidang hortikultura, bidang peternakan ada ternak kambing, bebek, kerbau, dan sapi. Pertanian dalam bidang perikanan. Adapun sejarah perkembangan pertanian dimulai pada zaman purba di mana manusia bertindak sebagai pengumpul makanan dengan mengandalkan insting purba. Kemudian masa inovasi dan zaman Neolitikum di mana manusia sudah mengenal bercocok tanam dan berbudidaya. Ada 3 bentuk tahapan perkembangan pertanian berdasarkan tingkat kemajuan dan tujuan pengelolaan. Yaitu 1. Pertanian tradisional dengan tingkat produksi yang rendah. 2. Komersial, sudah menggunakan teknologi dan hasil produk pertanian. 3. Pelayanan pasar komersial dengan teknologi dan produksi yang tinggi. Sejarah pertanian Indonesia. Adapun sejarah pertanian di Indonesia dimulai dari zaman kerajaan dengan menerapkan sewa jasa atau tenaga penggarap tanah, di mana petani menyisihkan hasil panen mereka untuk kerajaan. Adapun alat yang mereka gunakan masih bersifat sangat sederhana, seperti pacul, kerbau, dan golok. Akan tetapi, setelah Belanda masuk ke Indonesia, mereka kemudian menerapkan sistem pertanian sendiri dengan beberapa zaman seperti zaman VOC, zaman sewa tanah, tanah paksa, zaman politik etik, dan zaman depresi dan perang. Adapun tujuan mereka membentuk sistem pertanian di Indonesia ketika di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles adalah untuk memberikan pemasukan yang lebih besar kepada penjajah, lebih cepat menghasilkan uang. Adapun sistem sewa tanah atau tanah partikulir yang dimaksud adalah para petani wajib membayar pajak pertanian mereka sebesar 2 atau 5 dari hasil tanah garapannya kepada pemerintah. Akan tetapi, dengan sistem sewa tanah tersebut memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan para petani, seperti eksploitasi tenaga kerja yang berlebihan. Petani yang berada di desa mudah direkrut menjadi buruh di pertanian kota.
Kemudian, sistem tanam paksa adalah sistem di mana tanah adalah milik raja atau pemerintah dan petani wajib menyediakan 1 atau 5 dari luas tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor yang ditentukan oleh kerajaan atau pemerintah. Namun, sistem tersebut menyebabkan para petani harus terpaksa bekerja sesuai dengan aturan kolonial yang terawasi dengan ketat. Dan zaman liberal masuk ke Indonesia di abad ke-19 dengan dibukanya modal swasta dari Inggris dan negara Eropa lainnya, yang dimana akan banyak tenaga kerja dari luar yang masuk ke Indonesia. Dan pada abad ke-20 dari tahun 1904 sampai 1916 telah terbentuk banyak organisasi yang mewadahi para petani di Indonesia. Lalu, bagaimana pertanian Indonesia saat ini? Sudah menggunakan traktor untuk membajak sawah, tentu akan mempermudah petani untuk menanam padi. Sistem irigasi yang baik dan canggih. Menggunakan teknologi pengairan yang canggih seperti pompa air dan keran air otomatis. Dan alat teknologi yang canggih lainnya seperti mesin pengiring padi, jagung, keledai, mesin sangrai biji-bijian, mesin penetas telur, mesin pemasak, dan lain-lain. Itulah tadi penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.